Oke lur, selamat malam. Kita kembali lagi masih membahas ini SMPS yang kemarin ya, yang SMPS SG 3525 menggunakan topologi HB SMPS tipe 1000 atau 1000 watt. Kali ini kita akan coba uji beban ya. Uji beban. Terus kita nanti lihat frekuensinya ini bekerja di berapa kilohertz. Terus konsumsi dayanya berapa watt untuk standby-nya. Nah, nanti kita coba. Nah, kita langsung saja kita coba ya, lur. Ini saya menggunakan kipas ya, exhaust fan untuk pendinginan ya. Karena SMPS ini sebaiknya dipasang pendingin, dan kalau dinyalakan itu wajib menggunakan kipas ya lur, karena ini nanti agak hangat. Ini enggak dingin pol ya, ini rada hangat. Ini untuk MOSFET ini saya menggunakan, untuk MOSFET-nya menggunakan 6R041 P6. Nah, ini menggunakan 6R series. Nah, kita coba. Nanti kita juga lihat ya. Untuk frekuensinya main berapa kilohertz untuk SMPS ini. Terus nanti kita pantau untuk konsumsi dayanya. Nah, menggunakan wattmeter ini. Oke, saya instalasi dulu ya. Ini saya pasang untuk tegangan input PLN-nya. Terus untuk melihat bentuk gelombang, ini untuk melihat bentuk gelombang di osiloskop nanti, ini saya menggunakan kawat email ya, kawat email. Kita coba kita masukkan di sini lur, satu lilit saja di trafonya ya. Kita lingkarkan di trafonya. Ya, sekedar untuk mengintip frekuensi kerjanya dan bentuk gelombangnya. Nah, seperti ini. Terus kita pasang probe-nya, probe osiloskop. Nah, kalau kita ingin mengelut ya, nanti kita pasang voltmeter dan dummy load ya, diberi dummy load. Nah, ini kita lihat untuk frekuensi kerjanya dulu. Untuk frekuensi kerjanya ini frekuensi kerja switchingnya ini sekitar 73 kHz ya terbaca. Untuk satu lilitnya terbaca 4,4 ya, 4 volt RMS. Dutinya 49, sekitar 50 ya, kalau sudah masuk di trafo ya. Ngeblur ya lur.
Nah, seperti itu. Bentuk gelombangnya ini kotak karena osiloskopnya ini untuk frekuensi kerjanya kurang tinggi, itu tidak bisa diperlebar lagi atau di zoom lagi, tidak bisa. Untuk konsumsi untuk konsumsi daya ya, untuk konsumsi daya ini standby hanya menggunakan beban kipas ya, itu terbaca 28 watt. Nah, ini untuk voltase voltase input ya, voltase AC, voltase rumah ini terbaca 210. Nah, 209 di sini. Untuk voltase PLN-nya jelek lur. Nah, ini juga nanti mempengaruhi voltase kerja, ini juga mempengaruhi efisiensi daya. Efisiensi daya. Nanti berpengaruh lur. Nah, kalau di rumah teman-teman itu voltasenya PLN bagus, nanti juga untuk SMP/S untuk outputnya juga bagus, efisiensinya nanti bisa tinggi loh kalau dropnya nggak banyak. Ini untuk tegangan output ya, untuk tegangan output ini saya lepas saja ya loh. Ini untuk tegangan output terbaca di sini ini 86 volt ya untuk rel negatif ke ground. Terus untuk rel positif ke ground ini 85 sama. Nah, 85 volt DC per relnya. Nah, ini 86 karena ini outputnya belum regulasi. Untuk tegangan output sekunder ini masih turun naik mengikuti turun naiknya tegangan input PLN ya. Kalau input PLN-nya turun naik juga nanti outputnya juga turun naik lur kalau yang belum regulasi. Oke, kita langsung saja coba beri beban ya. Kita coba beri beban. Nanti kita coba menggunakan beban resistif. Nanti kita pantau untuk tegangannya berapa ya. Nanti kita coba menggunakan beban resistif dari 8 ohm sampai 4 ohm saja. Karena ini SMP/S menggunakan MOSFET ya.
Untuk kabel damilot, kita pasang. Ini saya pasang untuk kabel damilot. Terus kita pasang kabel untuk voltmeter. Oke, kita mulai load ringan-ringan saja dulu. Oke, di sini saya load menggunakan 8 ohm ya. Nah, itu untuk tegangan min plusnya 170. Ngedropnya 100 volt ya. 100 volt di 9 ampere. Nah, ini kurang terlihat ya lur ya. Ini di 9 ampere ya. Seratus koma enam di 9 ampere. Untuk konsumsi dayanya segini loh, di 8 ohm, 1000 watt ya, 7 ampere untuk konsumsi arusnya. Nah, itu nanti efisiensinya dihitung sendiri. Untuk PLN dropnya lumayan loh, ini mempengaruhi efisiensi juga. ...185 ya, 186 untuk PLN dropnya. Nah, listrik di sini itu untuk distribusi tegangan PLN-nya kurang bagus ya. Kita coba menggunakan damilot 4 dan berapa ini, 2,5 6,5 ohm ya. Kita menggunakan 6,5 ohm. Tegangannya ini sisa berapa ya di sekunder.
Ini 6,5 ohm. Tinggal 91. PLN nya drop sampai 181. Untuk 6,5 ohm itu dapat 13 ampere. Oh, 12 ampere. Nah, ini ngeceknya gini aja lur, karena ini 12 ampere ya. (12 ampere untuk dropnya. Drop tegangannya berapa ini? 92 ya. Untuk wattnya sama arusnya ini berapa ya? 9 ampere 180 volt 1000,5 ya, 1058 watt. PLN nya nggak nguati lur, efisiensinya turun karena ini belum PFC ya. Ya kalau untuk SMPS ini, kalau untuk rumahan ya ini sudah bagus. Apalagi kalau tegangan WLE nya tidak drop jauh ya, itu outputnya bisa besar lagi. Nah, ini dibuat 1000 watt efisiensi 95% ya, 1000 watt efisiensi 95%. Artinya itu konsumsi input dan watt output itu berbanding hampir sama. Itu dengan voltase drop sampai 80 volt AC. Nah, input AC itu juga berpengaruh nanti terhadap efisiensi daya juga. Nggak serta-merta di SMPS-nya terus ya yang dudak-dudak. Kalau tegangan PLN-nya itu jelek ya, di rumah jelek ya, nggak bisa balap lur SMPS-nya. Oke, kita coba di 4 ohm. Kita coba di 4 ohm dapat berapa ampere ya. Berapa ampere, voltnya berapa gitu. Nah, ini di 4 ohm. Nah, protek lur. Coba kita matikan. Kita nyalakan lagi. Nah, ini sudah kembali nyala ya. Coba ini untuk sensitivitas VR Protect-nya ini saya adjust ya, biar tidak Protect di 4 ohm. Nah, ini di load di 4 ohm. Untuk tegangannya 76 volt ya, drop 76 volt. Untuk arusnya ini berapa ya?
Kita coba lihat. Nah, di 16 ampere ya. Di 16 ampere. Di 16 ampere untuk drop PLN-nya sampai ngeblur ya. Plastiknya kita kelotok ya. Drop PLN sampai berapa ini? Di 4 ohm. 173. PLN-nya drop sampai 173. Arusnya 10 ampere, 13 ampere ya. Untuk arusnya 13 ampere di 4 ohm. Itu untuk konsumsi arus input ya, untuk konsumsi arus input AC. Dua belas ampere, 1000,90 watt. Yang perlu diperhatikan dalam membuat SMPS daya besar itu sebenarnya di tegangan input primernya. Itu kalau dropnya banyak juga nanti watt outputnya juga berpengaruh lur. Efisiensi juga menurun nantinya. Terus kabel input AC PLN ini juga jangan menggunakan yang kecil ya lur. Terus EMI filter untuk kawatnya cari yang besar. Nah, biasanya untuk ngakali efisiensi daya pada SMPS seperti ini itu bisa dibuatkan rangkaian power factor correction ya atau PFC di rangkaian primernya, itu untuk meminimalisir dropnya tegangan di primer biar efisiensi untuk switching SMPS-nya itu enggak terlalu turun jauh. Itu menggunakan PFC biasanya, regulasi dengan PFC, karena PFC itu sifatnya memboosting ya kalau untuk SMPS kebanyakan. Oke, itu sekian dulu ya. Oke, sekian dulu tadi pengetesan beban menggunakan dummy load. Untuk SMPS tipe HB1000 yang kemarin kita bahas. Oke, sekian dan terima kasih.